Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan sekalian, tidak seperti sebelumnya, kali ini saya ingin mengajak kita semua ke lapangan, ingin bersilaturahmi ke rumah Pak Haji Syamsuddin, mantan salah satu pejabat di Kementerian Agama. Kita ingin tahu bagaimana kehidupannya sehari-hari saat ini setelah pensiun. Dan seperti kita ketahui, beliau juga sudah menulis buku, tetapi barangkali ada sisi lain yang bisa kita dapatkan di luar buku itu. Ikuti perbincangan saya berikut ini. Rumahnya di pojokan di sini. Kira-kira berada dalam posisi yang ada feeling yang bersangkutan segera keluar. Assalamualaikum Pak Sam. Wah, maaf agak dadakan. Sengaja kita mencuri-curi kesempatan. Pada kesempatan ini kita pengen tahu bagaimana kehidupan Bapak sehari-hari setelah tidak lagi menjadi pejabat, tidak lagi menjadi tokoh, hidup secara normal. Kata orang biasanya situasinya berubah. Ya, ini situasi rumah Pak Haji Syamsuddin. Dulu pernah menjadi pejabat di kementerian. Untuk ketemu di rumah dia dulu sih sulit sekali. Sekarang kayaknya agak lebih mudah. Buktinya saya datang pada hari ini tidak terlalu sulit. Rumahnya cukup menyenangkan barangkali. Itu ada kendaraan cucu Pak Sam. Itu buat olahraga. Oh. Olahraga sama cucu. Jalan pagi. Baik, alhamdulillah. Silakan. Ini situasi yang segera saya dapatkan ketika berkunjung ke rumah. Ya, saya disambut di rumah Pak Sam, di ruang tamunya. Cukup menyenangkan berada di sini. Karena saya menggunakan kamera, jadi ini bisa untuk syuting, sekaligus bisa mau ngajak Pak Sam podcastan biar dia menjadi lebih muda dengan podcast, menjadi orang tua milenial. Kalau beliau sendiri ya sudah tidak milenial, tetapi anak-anaknya kan milenial. Jadi dia harus wajib, tidak bisa tidak, absolut sifatnya menjadi orang tua milenial. Ya Pak Sam? Ya. Jadi orang tua milenial itu milenial. Jangan sampai terbengang-bengong sama anak sendiri kalau dia ngomongin dunia dia gitu. Jadi yang penting itu semangatnya. Kalau fisiknya ya pasti tidak milenial. Iya. Biar kita pakai jas, pakai jaket, pakai topi, pakai sepatu, pakai kaos. Pakai kaos itu nggak akan menurunkan kita menjadi milenial. Tetap saja fisiknya tetap saja sudah kolonial. Sudah laskar tak bermuda gitu kan gitu. Jadi semangatnya, spirit apanya
perjuangannya itu bisa bersaing dengan milenial. Ya, jadi milenial itu sebetulnya lebih kepada mentalitas. Nah, itu dia. Kira-kira anak-anak kita kebetulan secara fisik lahir pada zaman milenial. Ya, Suasana psikologisnya milenial. Ya. Lah seperti Bapak terlahirkan pada zaman kolonial. Tetapi secara mental masih tetap bisa mengikuti zaman milenial. berusaha untuk terus milenial, gitu kan? Mungkin kaitan dengan Pak, dengan buku yang Bapak terbitkan itu tiada pernah menyerah. Ya. Kurang lebih begitu barangkali. Ya, jadi di tiada pernah menyerah itu sebetulnya kita merasa mudah kembali, ya kan? Iya. Dia berkisah tentang bagaimana anak muda pada zaman kolonial itu. Iya. Nah, anak muda pada zaman kolonial itu dengan berbagai tantangan, hambatan, kendala-kendala dalam kehidupan yang mungkin juga tidak jauh berbeda dengan anak-anak milenial. Baik. Betul. Tapi Bapak menerbitkan buku bukan karena untuk anak milenial kan Pak ya? Bukan. Sifatnya untuk Lintas generasi. Oh, bukan untuk generasi Bapak juga? Iya, terutama generasi saya lah yang satu pikiran, satu zaman gitu kan ya. Bagaimana mewariskan semangat tiada pernah menyerah itu kepada anak cucunya kan? Iya. Gitu. Jadi bukunya itu sifatnya lintas generasi. Lintas generasi. Dari Pak Sam untuk siapa saja? Untuk anak-anak, cucu gitu kan? Iya. Untuk teman-teman kan yang seangkatan gitu kan? Nah, itu untuk juga para pegawai yang sekarang masih aktif gitu loh. Iya. Yang mempunyai kemiripan Iya. tentang bagaimana pernak-pernik kehidupan mereka. Betul. Mirip dengan kehidupan kita kan? Betul. Kita berikan inspirasi bahwa ternyata di dalam kehidupan mereka saat ini juga mirip dengan kita dulu, bahwa ada kendala, ada hambatan, ada rintangan. Iya. Itu tidak usah ciut, bahkan mestinya kita bersyukur. Iya, normal saja sebetulnya. Kalau mau ekstrim kita harus bersyukur. Iya. Dengan begitu maka kita akan dapat melewati masa-masa itu dengan penuh kebahagiaan. Iya. Kata orang kan, kalau kita berhasil, masa lalu itu jadi nostalgia. Nah, Betul. tapi kalau kita gagal, masa lalu itu trauma. Iya. Jangan sampai kita bikin trauma. Membebani hidup. Iya, kita lepaskan hidup itu. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Nah, dan lain sebagainya. Lingkungan, orang tua, semuanya disalahkan. Iya. Yang lebih berat itu Pak takdir. Ya. Itu kan menyalahkan Tuhan. Ya. Takdir saya begini gitu, jadi orang susah, jadi orang miskin. Ya. Tidak punya kesempatan untuk menjadi pejabat. Ya. Tidak bisa menjadi orang kaya. Kira-kira begitu kan? Betul. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan bahwa hari esok lebih baik, bahwa hari esok itu lebih baik dari hari ini, bahwa Allah itu tidak akan memberikan pertolongan, itu kan sudah menghina Tuhan, sudah mengecilkan Tuhan. Padahal kita mestinya hidup tiada pernah menyerah itu membesarkan keagungan Tuhan. Gitu, kita mensyukuri anugerah Allah gitu loh. Wah, kalau begitu ini bisa kita podcast kan Pak? Sekalian saya datang ke rumah untuk berdiskusi dengan Bapak berkaitan dengan buku yang Bapak tulis. Silakan. Secara lebih dalam barangkali. Dengan senang hati Pak Tar. Baik. Nanti kita lanjutkan Pak. Jadi sebagai orang tua tentunya tidak ingin penderitaan diulang. Ya. Penderitaan kita ya cukup kita lah. Tapi sesungguhnya penderitaan secara relatif dia akan temukan juga Dalam bentuk yang lain. dalam bentuk yang lain di zaman dia, Iya. dalam kondisi dia. Iya. Dan sengaja kita ciptakan juga sebagai orang tua. Kita ingin menciptakan misalnya bagaimana agar anak ini punya hambatan, punya tantangan. Seperti contoh Pak Sam membanding dengan saya. Anak Anda saya lihat tidak akrab dengan mobil. Ya. Kendaraan roda 4. Betul. Sedangkan anak saya semuanya Akrab. akrab dengan mobil roda 4. Ya. Itu apa dalam kaitan seperti itu juga? Enggak, yang 3 di atas, yang cewek, yang seperti itu, tapi yang bawah tidak. Oh, sudah Anda Sudah. sesuaikan lagi. Iya, beda gitu. Iya. Artinya maksud saya
apa saja tantangan atau kondisi penderitaan yang Anda sengaja masukkan sebagai masukan? Contoh satu, pada saat mereka waktu-waktu belajar, itu kan biasanya orang yang seperti teman-teman saya, itu dia masukkan ke sekolah-sekolah unggulan. Ya. Saya tidak. Ya. Oke. Paling tidak itu mirip dengan ketika saya bersekolah. Ya. Saya bukan di sekolah unggulan, bukan di sekolah hebat dan lain sebagainya. Coba mereka merasakan nggak? Padahal secara finansial Cukup. Anda bisa. Bisa. Ya. Ya contohnya kalau di sini Madrasah Pembangunan, Iya. kan banyak teman-teman saya di Madrasah Pembangunan. Iya. Anda juga termasuk itu. Iya. Tapi Anak saya semua di Madrasah Pembangunan. saya tidak itu. Kecuali anak saya yang minta. Kawan-kawan Madrasah Pembangunan itu madrasah yang paling elit di Ciputat. Pokoknya itu unggulan di Ciputat. Jadi itu istilahnya sekolah orang kaya. Sekolah orang kaya. Nah, karena memang bayarannya pun mahal. Iya. Nah, tapi saya kan mendidik mereka dengan cara, daripada kamu menghabiskan uang di sekolah unggulan itu sekian besar, lebih baik ponakan-ponakan papa, saudara sepupu kamu itu ikut menikmati Iya. sekolah. Jadi ada dampak itu. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana mereka menderita di sekolah itu, bukan. Tapi apa maksudnya? Nih coba, satu kali bayar itu bisa bertiga berempat. Iya. Nah, tapi kalau di sekolah unggulan kamu aja yang bisa sekolah, saudara kamu nggak dapat tuh. Iya. Nah, kira-kira gitu tuh. Ngomong-ngomong, putranya Pak Hasan ada berapa? 6. Ada 6. Ya, yang ada ya, yang meninggal Oh, juga. iya. yang agak seumuran dengan anak saya, Anda lebih duluan itu meninggal ya? Itu meninggal yang paling Iya. besar itu. Yang pertama ya? Nah, yang kedua ini, yang jadi pertama itu di bawah adiknya Eko. Iya. Semua 6 ya? Nah, Nah sekarang masih ada yang sekolah Pak Hasan? tinggal satu ini. Yang bontot Iya, di Yang SMA. bontot? SMA. Tadinya di Sanawiyah ini, Sanawiyah Tangsel 1. Lulus dari situ ke SMA pinggir rumah ini. SMA. Pada waktu Pak Sam mulai pensiun, yang masih sekolah berapa orang? Masih 3. 3 orang. Ya. Yang paling kecil di SM, Yang paling kecil waktu itu SD. SD. Ya. Yang atasnya, Yang atasnya Sanawiyah baru keluar. tamat Alia. Mau ke Alia. Ya, kelas 3 lah, Ah. mau pindah ke Alia. Mau masuk Alia. Ya, Nah, terus yang Kakaknya lagi? kakaknya itu kuliah di semester 5 atau 6 itu. oke. Dalam pengalaman saya, orang seperti Pak Sam, pas pensiun masih punya anak 3, meskipun agak jarang posisinya di mahasiswa universitas, Ya. kemudian di penghujung sanawiyah dan di SD katakanlah gitu, itu sesungguhnya masih berat, Ada beban. ada beban. Pegawai negeri itu kan Pak Sam, yang menjadi beban umumnya yang saya tahu adalah satu rumah. Ya. Kalau dia pensiun belum punya rumah, Nah, itu itu masalah. luar biasa. Dan itu tidak sedikit Ya. yang seperti itu. Dan yang kedua, pensiun anak belum tamat, Ya. belum selesai sekolah. Kalau saya alhamdulillah itu kan ya, anak semua sudah selesai. Nggak lulus. Artinya Pak Hasan merasakan tidak ada beban berat saat pensiun, mulai pensiun. Tidak terlalu berat ya, karena yang lebih berat dari itu sudah sering kita lakukan. Oh. Jadi yang lebih berat dari menanggung beban anak kita itu sudah biasa kita pikul. Jadi Pak Sam ini sudah terlatih. Jadi sejak kecil, dan saya itu alhamdulillah Pak Tar jadi anak paling tua ya, dua-duanya. Saya, istri saya itu jadi anak paling tua di keluarga, sama seperti Anda barangkali gitu. Nah itu sering mewakili orang tua. Iya. Jadi belum nikahkan sudah nikahkan. Iya. Belum nikahkan anak tapi sudah nikahkan adik-adik kan. Iya betul. Belum nyekolahkan anak udah nyekolahkan adik misalnya. Jadi Iya. kita udah terlatih gitu loh. Iya. Jadi ketika pensiun tinggal 3, enteng. Ibarat di olahraga, Pak Sam ini udah sering ikut pelatnas. Jadi pas event kejuaraan nasional atau internasional Ya. sudah enteng gitu kan ya. Bukan tidak terbebani sebetulnya, Iya. tetap saja gitu Itu kan manusia pastilah. wajar gitu. Pasti, tapi itu tidak dijadikan sebagai beban. Iya, tidak mengganggu katakanlah Iya. gitu kan ya. Ya. Menjadi apa, bahkan menjadi tantangan baru yang Iya. bagaimana caranya biar lebih enteng mengatasinya.
Nah, kemudian kan kita sudah punya prinsip ya, suami istri itu dari dulu kan, rezeki itu kan bukan kita yang atur. Iya. Sudah menjadi rukun iman. Jadi kita itu yakin benar bahwa rezeki bukan kita yang atur. Iya, iya. Kita hanya berusaha saja. Dan alhamdulillah kan jalannya ya. Nah, artinya Pak Sam, setelah pensiun, Pak Sam itu kan sebetulnya istilah kita rame-rame itu bisa. Udahlah nggak usah cari duit lagi kan ya? Ya. Kenapa? Karena sudah ada gaji pensiun. Ya. Satu, kedua gitu kan ya. Ya yang namanya kegiatan itu ada saja. Ya. Gitu yang namanya rezeki kan pengalaman sih. Dulu lagi susah saja rezeki bisa Ya. datang sendiri gitu kan ya. Artinya Pak Sam itu kan bisa saja nganggur aja sekarang sih. Gitu kan. Iya, karena nganggur bukan pola hidup kita. Dari kecil itu kan kita nggak pernah nganggur. Kembali ya, saya di umur SD itu Pak Tar, itu kalau pulang, kalau pagi itu habis subuh disuruh nenek bawa dagangan untuk menghadang orang yang mau pergi ke pasar, menjajakan makanan makanan yang dijual itu ke yang lewat, yang mau ke pasar, itu habis subuh tuh. Oh. Nah, bayangkan anak seumur berapa itu, 10 tahun Bikin 11 sendiri tahun. nggak makanannya? Ya yang bikin nenek. Oh, yang bikin nenek? Iya. Oh, oke. Saya yang menjual. Oke. Kelas Nah, berapa itu? Iya, kelas 4, kelas SD, oke. 4 Iya. berapa? 10 tahun ya. Iya, iya. Itu Sekitar tidur ya. lagi enak-enaknya. Iya. Kita udah nggak tidur tuh. Iya, iya. Nggak tidur. Karena dibanguninnya juga kan susah, bangunin suruh bawa makanan ini loh. Baik, ini menarik kawan-kawan sekalian. Pak Asam ini sudah menjadi penjajah makanan, Iya. pedagang Iya. makanan kecil sejak kelas 4 SD kira-kira gitu. Yang kalau anak-anak biasa habis sholat subuh sampai dengan waktu sekolah itu bisa istirahat, main-main dan lain sebagainya. Tapi Pak Asam ini justru latihan berdagang sebetulnya. Tapi bukan latihan ya, Bukan. memang cari nafkah. Cari nafkah. Jadi gini, orang tua itu bagus sekali mendidik kita itu melibatkan kita dalam kehidupan. Jadi memberikan porsi, memberikan ruang kepada anak cucunya itu untuk ayo ambil bagian. Kamu misalnya dilatih kalau Sabtu Minggu, kalau Minggu libur, dulu Sabtu nggak libur. Hari Minggu libur ke gunung, Apa ya? ngambil kayu. Oh, ngambil kayu. Iya. Tapi mikulnya doang. Ini mau ngambil sama mikul kan di sana banyak udah kayu udah tinggal tinggal diangkat. Iya. Itu bekas potong-potong orang itu, bukan kita yang potong. Ini sisi menarik yang saya kira kalau tidak salah tidak tertuliskan di buku Tiada Belum, Pernah belum. Menyerah gitu kan ya. Belum. Saya mau teruskan Pak Sam ngobrol kita siang hari ini tentang dagang sate Hmm. di Tanjung Priok. Ya. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah ini. Iya.